guys, aku mau sharing gimana cara cepat hamil berdasarkan pengalaman yang udah aku jalanin. Nah, pertama-tama aku mau info ke kalian kalau aku tuh baru hamil setelah pernikahan memasuki 2,5 tahun. Karena tujuan pernikahan itu sendiri kan ingin punya anak gitu, membentuk suatu keluarga gitu. Dan ketika pernikahan kami 2,5 tahun ini, aku kayak ngalamin suatu kerinduan gitu. Nah, ini suatu mukjizat banget gitu, aku akhirnya bisa hamil setelah 2,5 tahun menikah. Dan banyak banget gitu people, orang-orang, teman-teman yang nanya gimana sih caranya Li biar cepat hamil gitu. Nah, maksud aku bikin video ini, aku mau share ke teman-teman semuanya. Siapa tahu ya kita bisa saling membantu, berbagi berdasarkan pengalaman yang aku udah lewati dan jalani selama ini. Oke guys, simak aja videonya. Yang pertama, ini aku mau kasih saran ya buat semua calon mami itu untuk ikut program hamil yang dilaksanakan di rumah sakit maupun klinik-klinik yang ada. Kenapa itu penting banget? Karena di sini kita dicek rahim, sel telur gitu, dan kalau suami cek sperma juga. Aku sih dulu ke PSAB Harapan Kita gitu. Di sini aku dicek sel telurnya gitu, terus ditanya masa subur, terus 8 bulan, terus jadi di sini aku belajar banyak banget gitu. Jadi ngerti paham banget apa itu PCOS. Nah itu akan aku bahas satu-satu di sini. Aku pertama kali promil di rumah sakit itu, aku dicek kondisi rahimnya dengan USG transvaginal oleh salah satu dokter kandungan. Di sini dilihat sel telurnya sendiri bagus apa enggak, karena kan ada beberapa perempuan yang sel telurnya itu sangat kecil-kecil sekali, ada juga yang sangat besar-besar sekali gitu. Dan kebetulan waktu itu aku tuh normal-normal aja ukurannya, jadi bener-bener baik-baik aja gitu. Nah, di sini aku masih dicek yang istrinya aja gitu. Nah, di sini aku dikasih obat, semacam obat penyubur, obat vitamin, dan segala macam resep yang dokter kasih. Ya. Minta maaf nggak bisa share nama obatnya apa, karena kan kondisi perempuan itu beda-beda ya. Jadi misalnya kalau aku dikasih obat ini, belum tentu kamu dikasih obat yang sama. Jadi kadang dokter ada ngasih yang yang ini aja, yang ini. Nah nanti di situ kita ditanya tuh ada alergi kah, ada apa kan. Nah itu bisa dicek sama mereka, obat ini cocok nggak sama kita. Jadi Aku sorry banget nggak bisa ngasih tahu nama obatnya apa. Yang jelas waktu itu pertama-tama dokter ngasih vitamin sama beberapa jenis obat penyubur seperti itu. Nah, di sini di USG transvaginal ini beberapa minggu gitu itu dicek gitu. Aku terus suruh balik lagi di tahap masa subur. Nah, buat teman-teman tahu, masa subur itu perempuan itu dari hari ke-12 hingga hari ke-15 pertama kali dia haid. Itu dihitung rata-rata perempuan ya, seperti itu. Nah, kalau aku sih dulu jarang banget ngitung gitu masa subur kapan, nggak ngerti gitu kan, karena ya datang bulan aja. Ternyata setelah aku pahamin sekarang, kalau datang bulan kita nggak teratur itu ada kaitannya juga dengan masa subur kita yang nggak begitu baik gitu. Nah, di sini aku dikasih obat minum, dan ketika masa subur hari ke-12 itu disarankan untuk berhubungan. Nah, ketika berhubungan suami istri dengan suami gitu, kita udah usaha gitu ya, balik lagi gitu, ternyata aku datang bulan gitu, jadi gagal gitu. Nah, untuk proses program hamil yang alami ini aku jalanin kurang lebih sampai 8 bulan ya. Kita coba lagi, suami juga dikasih obat-obatan vitamin dari dokter gitu untuk membantu gitu. Nah, karena kita coba alami nggak berhasil, alhasil dokter menyarankan aku untuk hidrotubasi. Hidrotubasi ini tindakan medis yang dilakukan untuk memeriksa ada atau tidaknya sumbatan pada tuba falopi atau saluran telur. Nah, tindakan medis ini dilakukan dengan menyemprotkan
cairan khusus ke tuba falopi biar kelihatan gitu lebih jelas, untuk di scan atau dipindai gitu, pakai alat. Nah ini biasanya dilakukan di rumah sakit atau beberapa klinik juga udah ada di Jakarta ya, atau di Indonesia. Nah waktu itu beberapa temen yang aku tanya yang udah ngalamin hidrotubasi sebelum aku mengalaminya, mereka bilang sakit lah segala macam gitu. Tapi kalau aku waktu itu sakitnya masih bisa aku tahan, jadi bener-bener jalanin aja gitu, dan hasilnya ya bagus juga gitu, nggak ada penyumbatan gitu. Ini sebenarnya berdasarkan sharing beberapa temen, ada juga temen yang mengalami penyumbatan saluran sel telur gitu. Jadi dia udah berusaha bikin anak tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ada penyumbatan, jadi sel telurnya tidak bisa keluar dari salurannya. Nah di sini teman aku cerita dia diobatin dulu gitu, diobatin melalui setelah hidrotubasi ini, jadi dikasih obat-obatan sama dokter, dan juga ada juga yang operasi sedikit, operasi kecil gitu. Tapi overall, makanya aku sampaikan ke kalian, kenapa kalau kalian pengen bener-bener serius gitu untuk jalanin promil, coba dulu gitu, untuk dicek juga saluran sel telurnya ini lancar apa enggak gitu. Karena kan kita bener-bener ya ada kerinduan gitu pengen punya anak, dan di sini kita pengen usaha semaksimal mungkin gitu untuk menemukan cara apa sih gitu ya, apa sih yang bisa menyumbat sel telur ini sendiri keluar gitu. Di istilahnya mereka cek, ternyata aku ada PCOS. Nah PCOS ini gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur, dimana gangguan ini menimbulkan kendala bagi orang yang menstruasi dan menimbulkan hormon lebih maskulin atau androgen yang berlebihan. Nah ciri-ciri PCOS ini sendiri adalah adanya gangguan menstruasi. Kayak aku cerita ke kalian, mens aku tuh nggak teratur gitu, dan aku baru sadar ternyata aku PCOS gitu kan. Ciri-cirinya tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, misalnya kayak di tangan lebih banyak rambut, atau di sekitar gini bibir kayak gitu, atau di kaki gitu, dan atau ada juga yang pembawaannya lebih tomboy. Nah itu katanya ada kemungkinan PCOS seperti itu. Nah bagi teman-teman yang pengen banget tahu gitu apa sih yang menjadi kendala gitu, itu bisa dicek dulu ke rumah sakit gitu untuk mengalami PCOS atau enggak seperti aku. Nah aku waktu itu karena mengalami PCOS, aku dikasih obat sama dokter yang untuk membuat hormon aku ini lebih teratur lagi, karena PCOS ini bikin hormon jadi nggak teratur, menstruasi nggak teratur. Aku dikasih obat minum gitu, seperti itu sih, untuk mengatur kadar hormon. Nah kemudian masuk ke tahap selanjutnya, karena aku udah lewatin beberapa tahap di rumah sakit itu, akhirnya dokter nyaranin untuk inseminasi. Nah di inseminasi ini adalah cara dari dunia medis untuk membantu proses reproduksi dengan memasukkan sperma dengan alat bantu ke dalam dinding rahim menggunakan kateter. Nah ini caranya banyak banget gitu. Mereka mulai disiapkan spermanya di lab gitu, kemudian melihat sel telur aku udah matang apa enggak, dan kalau udah siap matang mereka udah siap untuk melakukan pembuahan. Dan lagi-lagi pembuahan ini mereka lakukan di masa subur, jadi benar-benar dicek gitu, ada bukunya gitu, oh ini tanggal segini datang bulannya, nah nanti hari ke-12, 15 kita coba untuk inseminasi gitu. Nah di sini teman-teman, aku sama suamiku tuh disuruh datang ke rumah sakit, dimana suamiku tuh diambil spermanya, kemudian di lab itu benar-benar diproses sampai kadar spermanya benar-benar matang. Lalu nanti kami tuh datangnya pagi gitu, jadi pas dilakukan inseminasi itu setelah makan siang. Nah setelah makan siang akhirnya disemprotkan ke dalam rahim dengan menggunakan kateter. Ini seperti dibantu gitu, sel telur ketemu sama si sperma ini gitu, sehingga menghasilkan pembuahan. Tapi dalam proses ini lagi-lagi aku gagal gitu, udah beberapa kali gagal gitu inseminasi, akhirnya agak down juga gitu. Nah begitu agak down, jadinya kayak ya udahlah kita rehab dulu gitu. Jadi aku tuh sama suami
memilih rehat, yang akhirnya kita ya udahlah kita ini dulu aja, istirahat dulu, ibaratnya kalau kata orang kan menenangkan jiwa gitu. Itu karena berhubung aku juga waktu itu ada acara syukuran rumah gitu kan, jadi biaya tuh semua ketarik ke acara syukuran rumah yang tadinya pengen ngelanjutin proses insan ini ke tahap selanjutnya gitu, tapi mikir-mikir yaudah deh lebih baik kita rehat dulu karena udah beberapa kali coba masih gagal. Nah, acara syukuran rumah ini yang aku nggak nyangka-nyangka gitu, jadi tuh aku ngundang dari keluarga suami, keluarga aku untuk melakukan doa bersama. Nah, di rumah ini kita ngundang pendeta gitu ya untuk berdoa gitu. Jadi kita rame, kita acara syukuran, kita berdoa khusyuk dan puji Tuhan gitu. Semua undangan tuh sepertinya khusyuk sekali berdoa agar kita bisa punya anak gitu, karena itu kan kerinduan kita gitu. Dan ya puji Tuhan sih, setelah acara syukuran rumah itu yang bikin saya kaget, sangat-sangat kaget adalah saya di situ hanya 1 kali datang bulan, tapi bulan depannya langsung hamil. Dan itu bener-bener amazing, waktu itu sampai merinding banget gitu ngelihat sensitif aspeknya itu positif gitu, sampai nggak percaya gitu. Jadi di sini guys, aku mau info juga ke teman-teman untuk tetap semangat gitu ya, untuk tetap percaya gitu, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya kalau kita usaha sambil berdoa gitu ya. Nah ya, selama promil ini aku tuh udah belajar banyak banget gitu ya tentang apa aja sih larangan saat kita pengen hamil, apa aja sih. Aku tuh searching banyak banget gitu, selain searching di internet aku juga baca-baca di mau juga untuk bisa cepat hamil. Ini dia tipsnya. Yang pertama, aku saranin kita untuk tidak minum es-esan atau gula-gulaan, terus segala jenis yang berlemak. Jangan makan nanas dulu juga, jangan makan nangka, durian, karena di sini yang dari yang saya baca itu makanan-makanan tertentu memang membuat kita tuh jadi susah hamil gitu, karena bisa menyangkut ke rahim atau proses hormon kita sendiri gitu yang jadi berantakan gitu. Nah di sini sih aku dapat informasi juga, di sini kita bener-bener mesti jaga berat badan ya. Jadi kayak kita jangan sampai kegemukan gitu. Jadi misalnya kita dari kurus nih sebelum nikah terus tiba-tiba langsung gemuk, nah itu sangat mengganggu hormon. Beda ketika kita dari gadisnya itu benar-benar gemuk, ketika nikah pun tetap gemuk, nah itu nggak mengganggu hormon. Biasanya hormon itu terganggu dari kita kurus ke gemuk, itu yang bikin mengganggu hormon kita. Terus disarankan untuk banyak-banyak istirahat, jangan terlalu capek, jangan terlalu stres juga. Terus kalau boleh disaranin banyak-banyak makan seafood atau ikan laut ya, yang bagus banget kayak kerang kayak gitu, nah itu bagus banget katanya. Terus buah-buahan yang bisa ningkatin imun kita sendiri. Terus kalau bisa kita jangan makan junk food yang instan-instan gitu, atau minum kopi please jangan dulu gitu. Terus jangan minum wine, bir, ice cream, minuman instan, makanan instan, buah kaleng, ikan kaleng, itu jangan dulu, bener-bener kita jaga. Pokoknya kita makan yang tanpa pengawet, yang bener-bener kayak back to jadul gitu loh. Kita makan, kita seleksi gitu, ibaratnya yang tanpa pengawet, yang bagus buat tubuh kita, yang segala jenis buah-buahan yang bisa ningkatin imun gitu ya. Tapi jangan makan nanas, nangka, atau durian gitu sih kalau untuk buah-buahan tertentu ya, sama kedongdong katanya itu nggak boleh. Aku infoin ke teman-teman untuk nggak stres atau lepasin aja stresnya gitu. Kalau kata orang kalau terlalu diharap malah nggak jadi. Nah itu bener, ada baiknya juga. Jadi waktu aku kemarin ngeliat aspek itu positif, aku sama sekali sebenarnya nggak ada mikir bakalan hamilnya atau enggak sama sekali enggak. Jadi bener-bener udah lepas, udah nggak ngarep malah gitu, tapi dikasih jawaban gitu sama Tuhan gitu ya. Jadi bener-bener buang aja, stress relief gitu. Di sini aku juga mau bantu teman-teman infokan tentang masa subur. Perempuan itu masa suburnya sangat pendek sekali. Itu bisa dari hari ke-10 sampai hari ke-15. Nah, hari ke-10 sampai hari ke-15 itu disarankan berhubungan gitu. Nah, di sini karena sebagai perempuan kalau
kita berhubungan di luar hari-hari itu nggak bakalan jadi. Kenapa? Karena sel telur tidak keluar dari dan tidak bisa dibuahi karena dia belum matang seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau hitung dari hari pertama haid itu dihitung 1 hari. Jadi hak masa subur kalian antara 10 sampai 15 itu per bulannya. Jadi cuma 5 hari aja, sekitar 5 atau 6 hari aja masa suburnya. Nah, di sini teman-teman bisa berhubungan dengan suami dijarakin, misalnya kalian main di hari ke-10. Nah, hari ke-11 jangan main dulu, hari ke-12 main, hari ke-13 jangan dulu, 14 main, baru hari ke-15 jangan dulu, 16 terakhir main. Nah, disarankan setelah kalian selesai berhubungan ini selama 5 atau 6 hari masa subur ini jangan berhubungan dulu. Jadi ditahan dulu sampai kalian datang bulan. Kalau kalian tahan dulu karena kan di sini sel telur kalian sedang dibuahi oleh sel sperma. Nah, jadi kalau ada gangguan seperti goncangan atau apa, takutnya itu bisa membuat malah nggak jadi gitu. Jadi disarankan untuk terakhir yaitu hari ke 15 atau 16 masa subur itu kalian berhenti main, dijaga banget gitu seperti itu. Nah, itu kemungkinan besar sih bisa terjadi pembuahan seperti itu. Aku sempat baca buku gitu ya, kalau perempuan itu hamil kurang lebih mempunyai kesempatan 3 hingga 7 kali dalam sebulan. Yang kalau kita pikir-pikir kesempatan itu sangat kecil banget gitu. Kalau setahun kita cuma punya 36 hari kali kesempatan untuk hamil, dibandingkan dengan tahun itu sendiri ada 365 hari. Sedangkan kesempatan hamil kita hanya 36 hari saja. Nah, di sini bener-bener kita bisa lihat gitu susahnya banget dapatnya anak gitu ya. Makanya aku tuh ngerasa banget gitu para pejuang baby untuk berjuang punya anak gitu, karena aku juga pernah mengalami di posisi mereka. Jadi aku berharap dengan aku share video ini dan juga tips-tipsnya bisa membantu kita semua ya untuk bisa cepat segera hamil. Aku bagi beberapa tips yang mungkin bisa bantu kita juga. Yang pertama, ini posisi berhubungan yang baik pada saat ingin punya baby ini adalah missionaries, di mana istri berada di bawah. Nah, kalau missionaries ini kan diharapkan ya sperma itu bisa lebih cepat berenang menuju sel telur dan akhirnya terjadi pembuahan. Aku menyarankan juga yang kedua adalah menaruh bantal di bawah bokong istri. Bantal di sini untuk membantu si sperma juga lebih cepat berenang menuju sel telur. Nah, ini yang disarankan adalah bantal yang tebal gitu, yang bisa menopang agak tinggi pinggul istri, yang kurang lebih guling yang diameternya 20 cm. Nah, itu kan tinggi ya. Yang ketiga, saran aku pada saat selesai berhubungan itu menaikkan kaki istri ke atas. Nah, ini jadi selesai berhubungan, spermanya sudah jalan, kaki istri harus dinaikkan ke atas. Ini sih yang aku dengar dari banyak banget sharing ke teman-teman. Ini didiamkan kurang lebih 1-2 jam. Jadi posisi kaki istri ke atas itu 1-2 jam. Dan waktu itu sih aku sampai ketiduran ya, sampai paginya. Jadi bener-bener nggak tahu itu udah lebih dari 2 jam atau enggak. Sampai pinggul itu pegel banget gitu. Tapi disarankan sama orang-orang sih 1-2 jam aja gitu, kayak gitu. Terus yang keempat, setelah berhubungan disarankan untuk tidak cebok dulu ya sista ya selama 12 jam. Ini ditahan dulu. Memang rasanya tuh agak-agak nggak nyaman gitu kok, nggak nyaman gitu. Tapi kan ini kita harus rela ya, ibaratnya berjuang untuk mendapatkan baby. Jadi disarankan untuk tidak cebok setelah berhubungan. Itu kurang lebih 12 jam seperti itu sih. Dan disarankan juga kalau kalian cebok tuh kalau untuk punya anak ya jangan terlalu bersih-bersih katanya gitu, karena kan kita pengen ini bertemu nih sel telur sama sel sperma menghasilkan pembuahan di dalam rahim. Jadi kalau ada yang rahimnya pendek kan ditakutkan malah nggak jadi, seperti itu sih disarankannya. Terus tetap berserah ya, berserah, jangan lupa kita memang usaha gitu, tapi yang menentukan kan balik lagi ke Tuhan gitu. Jadi aku saranin teman-teman untuk tetap berusaha dan berdoa dan pasrah, berserah sama Tuhan itu sih. Nah, ada yang aku saranin juga ke teman-teman, kalau untuk test pack ya, test pack beberapa perempuan itu test pack
setelah dia telah datang bulan. Kalau aku menyarankan kalian test pack sebelum datang bulan. Jadi seminggu sebelum datang bulan itu disarankan test pack. Kalau kemarin sih aku pakai test pack yang sensitif, jadi dia benar-benar bagus sih. Yang saran aku ya, aku menyarankan seperti itu karena itu benar-benar bagus banget test packnya untuk cek kehamilan. Jadi dia benar-benar detail banget gitu. Dan itu aku test packnya seminggu sebelum aku datang bulan. Itu katanya sih udah kelihatan HCG-nya, jadi hasil test pack aku samar-samar, tapi itu 2 garis gitu, jadi kelihatan sih. Sarannya untuk tetap be strong gitu. Nah, waktu aku test pack itu kan aku mikirnya ya itu it's amazing gitu loh, bisa gitu apa aku bener hamil beneran atau enggak. Jadi aku cek lagi ke rumah sakit 2 hari kemudian, itu tes lab, air seninya diambil, dan itu memang bener menguatkan bahwa aku memang hamil seperti itu. Nah, yang aku infokan ke teman-teman, jadi 3 hari sebelum test pack itu sebenarnya aku ada berenang gitu. Waktu itu berenang, jadi setelah selesai berenang ada noda darah gitu kan di celana dalam aku, dan aku tuh sempat kepikiran ya nggak jadi lagi nih, kayaknya bakalan gagal lagi nih punya anak gitu kan. Tapi ternyata itu cuman bercak kecil di celana dalam kita, yang itu buat membuktikan kalau kita tuh sudah berhasil ternyata penempel. Buat teman-teman yang ngelihat ada noda darah, jangan langsung kaget, jangan langsung malah bisa jadi hamil gitu. Jadi untuk melakukan pergerakan itu jangan terlalu cepat-cepat, jadi tetap dijaga rahimnya. Jadi tunggu sampai benar-benar seminggu sebelum datang bulan baru kalian test pack, atau pas di hari 1 hari sebelum datang bulan. Ini memang ada beberapa perempuan yang mengalami pendarahan, dan aku sendiri termasuk yang seperti itu. Jadi waktu itu aku kaget, wah nggak jadi lagi nih apa segala macam, tapi aku tetap jaga gitu, jaga untuk nggak terlalu bergerak, nggak terlalu capek, sampai aku test pack gitu. Oh iya, tambahan lagi, kalau misalnya udah berhasil nih menempel di dinding rahim, biasanya kalau ada rahim perempuan yang kuat, dia minum soda 2 gelas aja itu nggak kenapa-napa, karena aku ngalamin sendiri. Jadi setelah aku melihat ada noda darah gitu, aku pikir ya mungkin nggak jadi lagi, ya udah aku tetap minum minuman soda seperti itu, terus aku makan sayur nangka gitu. Jadi bener-bener biasa aja gitu. Jadi tapi ternyata ini berhasil gitu. Jadi saran aku banget, kalau kalian ngalamin seperti aku, tetap dijaga ya, tetap dijaga, karena enggak, beberapa perempuan yang rahimnya kuat gitu, ada yang lemah, ada yang enggak gitu. Jadi tetap dijaga untuk tidak minum soda-sodaan, untuk tidak makan nangka, durian, nanas, atau kedong-dong. Nah, yang terakhir ini aku mau info full tipsnya. Full tipsnya ini aku mau infoin ke kalian dari hasil yang aku baca. Untuk semua searching aku, ini aku infoin ke kalian. Yang pertama, kalau kita udah menikah, disarankan kita untuk minum susu yang beredar di pasaran. Susu itu membantu kita untuk mempersiapkan hormon kita jadi lebih baik lagi. Jadi aku saranin kalian untuk minum susu itu, atau kalau mau boleh sering-sering makan kacang hijau dan sayur toge. Kalau dulu sih kakak aku tuh sayur togenya di blender diminum, nah itu bagus banget. Kedua, aku saranin buat teman-teman yang masih ada ganjel di hatinya ya, maksudnya gini, kita sebagai manusia, kita pernah berbuat salah, kita pun ngerasa ada orang yang salah sama kita gitu. Nah di sini mungkin aku no judge gitu, tapi aku mau minta teman-teman, kalau ada yang nyakitin hati teman-teman atau kita yang menyakiti hati orang lain, itu sebaiknya kita selesaikan dulu gitu. Karena seperti kita berdoa sama Tuhan biar doa kita lancar ke atas, gak ada hambatan ya. Saran aku sih untuk minta maaf kalau ada orang yang kita buat bersedih, dan ada kita juga memaafkan orang yang udah membuat kita bersedih, seperti itu. Aku sih kemarin sungkeman gitu sih sama orang tua. Jadi mungkin buat beberapa temen aku yang tadinya ada yang agak kesel gitu sama temen, ya udahlah aku bawa santai aja semua akhirnya gitu. Jadi bener-bener plong, gak ada beban di hati gitu. Jadi ketika aku berdoa tuh bener-bener tulus aja gitu ke Tuhan, dan jalannya bisa dilancarkan seperti itu. Terus yang ketiga, saran aku buat teman-teman untuk lebih mendekatkan diri ke Tuhan.
Misalnya kita lebih banyak melakukan tindakan ibadah kita ya, misalnya puasa, berdoa, terus benar mengikuti ajarannya gitu, yang menjauhi larangannya gitu. Jadi di saat kayak gini loh, kita kayak ibarat anak kecil yang kita minta sesuatu ke ayah kita. Nah, jadi kalau kita pengen minta ke ayah kita jadi anak yang baik dong, be a good girl gitu. Nah, di sini aku saranin aja buat teman-teman, sekali lagi ini karena ini yang aku lewati, udah aku jalani, yaitu aku coba mendekatkan diri lebih lagi ke Tuhan gitu. Jadi lebih dekat, nge-please gitu, Tuhan please, aku mau anak gitu. Jadi lebih deketin lagi ibadahnya, lebih gencar lagi gitu untuk mengenal Tuhan, seperti itu sih. Terus yang keempat, aku kemarin bener-bener olahraga. Jadi kata temen kan, hormon kita bisa terjaga karena kalau kita rajin berolahraga. Nah, di sini sih olahraganya nggak perlu yang berat-berat gitu. Kita cukup lari-lari, nge-gym aja, lari di gym, atau kita naik turun tangga juga itu udah bagus. Tapi jangan terlalu sering, jangan sampai perut kita sakit. Kemarin aku konsul sama dokternya, aku nanya Zumba boleh nggak dok? Oh ternyata nggak boleh. Jadi selama kita promil kita dilarang Zumba, kita dilarang olahraga yang berat-berat. Jadi cukup treadmill aja gitu. Treadmill sehari itu aku kemarin sih 1 jaman ya, cukup 1 jam itu sehari untuk lari gitu. Jadi keluarin keringat, ngelepasin stres juga. Kalau kita olahraga badan kita juga lebih enteng dan lebih sehat, seperti itu sih. Terus yang kelima, hindari mandi air panas atau enggak saunaan sama sekali. Nah, di sini aku awalnya nggak ngerti gitu, ternyata air panas dan sauna itu bisa bikin suhu tubuh kita naik dan rahim kita juga suhunya naik, dan ini yang bisa bikin embrio nggak bertahan. Awalnya aku sama sekali nggak tahu gitu tentang hipertermia, kehamilan pada semester pertama gitu, dan tapi setelah aku pelajari selama ini pas promil, oh ternyata saunaan itu nggak boleh, mandi air hangat itu nggak boleh, minum air hangat itu nggak boleh. Jadi kalaupun kita minum harus suhu yang biasa-biasa aja, mandi juga harus suhu biasa-biasa aja, karena ini untuk menjaga rahim kita untuk tidak hipertermia, seperti itu sih. Nah, yang keenam, ini paling penting menurut aku, kita stop minum kopi. Jadi waktu aku promil kemarin aku masih tetap tuh gencar minum kopi di mall apa aja, nongkrong segala macam gitu. Tapi sampai akhirnya sadar ternyata kafein yang tinggi itu bisa membuat seseorang itu susah hamil. Kenapa? Karena kandungan kafein pada kopi itu mengancam si calon bayi gitu. Bahkan ada pernah aku tahu banget gitu, ada orang yang dia keguguran karena terlalu banyak minum kopi ternyata. Jadi begitu kita hamil trimester pertama, dokter langsung bilang stop, jangan minum kopi, kafein, teh yang berlebihan, pokoknya segala sesuatu yang mengandung kafein seperti coklat, teh, kopi itu jangan. Jadi benar-benar dijaga banget gitu. Terus yang ketujuh, hindari, seperti aku bilang tadi, hindari makanan seperti durian, nangka, kedongdong, junk food, minuman soda, apapun itu please stop. Oke, yang kedelapan, ini notes penting sih ya, karena beberapa bulan ini aku baru sadar ternyata air yang kita minum, air galon itu berpengaruh gitu dalam rahim kita. Jadi guys, aku sempat melihat dengan mata kepala aku sendiri, air galon itu benar-benar air hujan ditampung terus dia jual, dia kemas lagi, dan kita nggak tahu itu guys bener asli apa enggak. Jadi bagi teman-teman yang sedang promil atau mau berencana punya anak, disarankan minum air yang sudah dimasak. Jadi kalau kalian beli galon pun masak aja dulu, kayak zaman dulu, back to jadul gitu, kayak aku bilang, masak, diemin, suhu dingin, biasa aja, suhu biasa gitu, baru kita minum, seperti itu. Karena ya kita nggak tahu ya macam bakteri apa kalau masuk ke tubuh kita, ke rahim, apalagi yang embrio masih sangat super kecil itu gitu, menerima itu mungkin akan membuat dia nggak berkembang. 9, hindari begadang atau terbanyak istirahat. Jadi kayak aku bilang, aku tuh beberapa bulan terakhir sebelum hamil tuh bener-bener banyak istirahat, nggak begadang. Jadi lepasin stres, relax aja gitu, pasti pikiran kita lebih tenang, seperti itu. Yang 10, kayak aku bilang, hindari capek fisik dan capek pikiran. Jadi kita harus kuat, karena kalau kita terlalu capek ya,
kita udah buat nih tapi terlalu capek, dia nggak akan pernah jadi, karena kondisi tubuh yang capek kan membuat rahim juga ikutan lelah dan akhirnya sangat susah sekali untuk mendapatkan anak. Terus yang ke-11, setelah berhubungan badan dengan suami pada masa subur, ini disarankan seperti aku bilang jangan berhubungan badan dulu, karena guncangan pada rahim kadang bisa menimbulkan susah menempelnya embrio itu pada dinding rahim. Jadi kalau teman-teman mau niat punya anak, please puasa dulu aja ya, gitu sih. Terus yang ke-12, hindari memijat tubuh selama promil. Jadi bagi teman-teman yang pejuang hamil, aku saranin banget kalau ada yang nawarin, aku itu ya pijat perut itu biar bisa gampang hamil segala macam. Aku pernah ngomong sama dokter tentang hal ini dan mereka nggak advice sama sekali untuk pijat perut, pijat tubuh segala macam. Iya kalau orang yang ngerti, kalau orang yang nggak ngerti, yang ini bisa membuat isi perut kita pindah-pindah. Saya juga nggak ngerti gimana ceritanya gitu, tapi disarankan jangan dulu ya, gitu aja. Terus yang ke-13, orang zaman dulu mungkin ada baiknya angkat anak. Nah ini saran dari beberapa orang yang aku dengar, kalau kita angkat anak itu kita bisa melatih persiapan mental kita sendiri untuk punya anak gitu, melatih kita untuk jadi orang tua, seperti itu sih. Yang ke-14, aku juga pernah sharing dengan beberapa orang, katanya kurma muda atau zuriat itu benar-benar bantu banget buat program hamil. Jadi kurma ini benar-benar bagus buat masa subur, baik suami dan istri harus makan gitu. Untuk proses bagaimana ininya, kalian bisa searching di internet tentang kurma dan zuriat, seperti itu. Yang ke-15, ini yang paling penting banget notes-nya buat ibu-ibu calon mommy gitu ya. Disarankan untuk tidak terlalu terlalu bernafsu atau tidak melakukan masturbasi selama kita ingin punya anak ini, selama promil ini. Jadi begitu benar-benar setelah selesai berhubungan intim pada saat masa subur ini, untuk tidak masturbasi, tidak ada nafsu yang berlebihan. Jadi di sini kita benar-benar jaga banget kandungan kita tidak terjadi kontraksi. Kenapa guys? Karena kalau ada kontraksi itu yang ditakutkan adanya goncangan pada rahim. Nah ketika rahim kita bergoncang, sangat-sangat mungkin untuk menyebabkan keguguran. Yang ke-16, the last but not least, lagi-lagi aku minta teman-teman untuk banyak berdoa dan pasrah dan berserah sama Tuhan. Karena ketika kita berdoa, pasrah, Tuhan pasti kasih pada waktu yang tepat gitu. Dia nggak pernah ngasih kita di waktu yang nggak tepat gitu. Dia kasih jawaban ya, tidak, dan tunggu. Jadi tunggu sampai waktu yang benar-benar tepat. Jadi kita coba untuk lebih mendekatkan diri ke Tuhan, coba untuk pasrah, lebih banyak berdoa, karena saya yakin gitu Tuhan yang maha baik nggak mungkin ngasih yang jelek sama hambanya, seperti itu. Kalau dia meminta yang baik, dia pasti kasih yang baik, seperti itu. Oke guys, itu aja sih. Cuman aku ada beberapa saran dan tips juga buat suami gitu ya. Yang pertama itu sering makan makanan yang bergizi dan berprotein tinggi seperti seafood, kerang-kerangan, ikan laut, telur, ayam kampung, dan lain. Karena ini bagus banget buat sperma, seperti itu. Jangan sembarangan makan lah ibaratnya gitu ya. Yang kedua, hindari terlalu capek kerja atau stres, atau mandi air panas atau duduk di tempat panas seperti saunaan dalam waktu lama, karena ini mengganggu kualitas sperma. Jadi untuk menjaga kualitas sperma tetap bagus, disarankan untuk stress relief suaminya, jangan terlalu stres, jangan terlalu capek kerja, jangan saunaan gitu. Jadi menghasilkan sperma yang bagus itu sih. Yang ketiga, minum multivitamin yang disarankan dokter. Kayak aku bilang, ada beberapa multivitamin di pasaran yang bisa itu spermanya lebih bagus. Nah ini bisa konsultasi dengan beberapa dokter kandungan. Terus yang keempat, pada saat masa subur itu yang kayak aku bilang ke kalian, puasa mengeluarkan sperma. Jadi si suami ini harus puasa mengeluarkan sperma, jadi mainnya keluarnya pada saat masa subur si istri aja gitu. Jadi mainnya
Hari pertama main, hari kedua puasa, hari ketiga main, hari keempat puasa, kayak gitu. Selama masa subur ya guys, itu dijarakin satu hari. Jadi tubuh si suami juga bisa menghasilkan atau memproduksi sperma baik. Jadi kalau spermanya bagus, lengkap, kerjanya cepat, itu lebih cepat lagi untuk membuat bertemunya sel telur dengan sel sperma yang menghasilkan pembuahan, seperti itu. Nah yang kelima, ketika promil ke rumah sakit, aku saranin banget si suami untuk cek spermanya. Kenapa? Karena di sini dokter bisa memberikan obat yang bisa membantu apabila ada kelainan-kelainan sperma. Jadi misalnya spermanya nggak lengkap, spermanya larinya kurang cepat atau segala macam, di sini kita bisa konsultasi sama dokter dan dokter akan memberikan obat. Itu aja sih guys ilmu yang aku bisa bantu bagikan ke kalian semua. Doa aku kita semua bisa cepat menimang anak, bisa cepat punya anak, bisa punya kebahagiaan yang luar biasa gitu. Dan seperti yang aku bilang, doaku tuh sama untuk semua ibu-ibu, calon ibu-ibu di Indonesia. Kita harus sama-sama berjuang, berdoa. Kalian tuh nggak sendiri. Jadi ketika ada yang berhasil, langsung cepet-cepet tanya informasi gitu ke dia. Apa sih, bagaimana sih gitu. Karena kadang ketika kita saling share is caring. Jadi kita share, udah pasti ada seseorang yang peduli di sana gitu. Dan untuk kalian yang mau isi kolom komentar boleh. Jadi kalau misalnya ada saran-saran apapun yang membantu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa bantu teman-teman kita lain yang belum hamil untuk lebih dapat banyak tips dari kalian semua. Itu seperti ini aku bilang, doaku kita semua berhasil, kita semua cepat punya anak. Seperti aku yang itu baby aku fotonya di situ. Jadi benar-benar itu praise God, itu sesuatu hal yang mukjizat banget. Ketika kita berusaha, kita berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Itu dia. Oke guys, sekian aja. Mau yang tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe dan klik like kalau kalian suka video ini. Kalian bisa share ke teman-teman kalian untuk berbagi, karena ketika kita share yaitu kita caring buat mereka. Itu aja. Oke, terima kasih.